penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Badung tahun anggaran 2027. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sesuai dengan laporan Sekretaris Dewan, dari 45 orang anggota Dewan termasuk kami pimpinan, telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 37 orang dan tidak hadir sebanyak 8 orang. Dengan memohon bimbingan ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib, disebutkan bahwa pimpinan rapat setelah membuka rapat menyampaikan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat-surat yang berkaitan dengan urusan kerumah tanggaan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka surat yang masuk yang akan dibahas dalam rapat paripurna hari ini adalah surat yang dikirim oleh Bupati Badung, yaitu surat nomor 900.1.1-8904-Setda-BPKAD tanggal 10 Juli 2026. Perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, kita memasuki acara pokok pada rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027. Untuk itu kepada Bapak Bupati kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kapingajeng mantu kering Manggala DPRD Jagat Badung, kesarengin para anggo wakil ketua, asapun diketaler kesarengin anggota DPRD sejebak Jagat Badung, sane banget wang yang titiang. Asapun diketaler majang ring Bapak Wakil Bupati Badung, talar sane banget wang yang titiang. Asapun diketaler majang ring Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jagat Badung, Bapak Sekretaris Daerah Jagat Badung, kesarengin para Manggala Nayaka Prajo Jagat Badung, sane banget wong yang titiang. Asapun ketaler majang ring Manggala instansi vertikal Jagat Badung, para direksi perusahaan daerah Jagat Badung, para tenaga ahli DPRD lan fraksi DPRD Kabupaten Badung, asapun diketaler rekan-rekan media cetak, elektronik, sane Presiden Nodio di tepengan parikramu puniki, sareng sami, taler sane banget wang titiang, lan tresno sihin titiang. Asungkara di tepengan galah sane membuat pisan puniki, ngiring iraga sareng sami, ngaturang asiti bakti majang ring Ida Yang Widiwaso, Pemekasi de Betari, sani melenggi iriki, sani mopoyang riki ring Pura Lingga Buano, kantor Bupati Badung, dumugi sangkanin pasusan ide, pemargin parikramo, ritepengan galasan yang becik puniki, inggian punika penyampaian penjelasan Bupati Badung,
parindikan rancangan kebijakan umum APBD lan rancangan prioritas lan plafon anggaran sementara Kabupaten Badung warsa anggaran kalih tali 17 puniki. Selanjutnya ini lugrayang titiang jagi nginter pada keramu peniki untuk bahasa Indonesia. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan telah diundangkannya RKPD Kabupaten Badung tahun 2027, maka untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Penyusunan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 merupakan langkah strategis untuk menjamin kesinambungan, pembangunan dan akuntabilitas publik dengan penyusunan rancangan KUA dan PPAS yang transparansi, realistis dan akuntabel, serta implementasi yang tepat dan konsisten, maka KUA PPAS tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi akan menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penyelarasan kebijakan anggaran dengan kemampuan fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah, laju inflasi, indikator ekonomi makro, kebijakan pendapatan daerah, serta program-program pembangunan prioritas dalam 1 tahun anggaran adalah sangat penting. Dalam penyusunan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027, tetap memegang prinsip kehati-hatian, terukur, realistis, transparan, dan akuntabel. Plafon anggaran yang dirancang telah diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Saya berharap Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah dapat segera membahas rancangan ini. Kita berharap kerjasama yang baik akan menghasilkan kesepakatan yang berpihak kepada rakyat. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pada rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 dirancang sebesar 11 triliun 507 miliar 71 juta 160.877 rupiah. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari A. Pendapatan asli daerah dirancang sebesar 10 triliun 777 miliar 72 juta 952.872 rupiah. B. Pendapatan transfer dirancang sebesar 729 miliar 998 juta 208.005 rupiah. 2. Belanja daerah. Pada rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 dirancang sebesar 13 triliun 129 miliar 515 juta 972.845 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan pada rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 365 miliar 609 juta 140.680 rupiah. Dan dari penerimaan pembiayaan utang daerah yang bersumber dari pinjaman daerah sebesar 2 triliun 79 miliar 719 juta 287.672 rupiah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program strategis daerah, belanja wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas pembangunan sebagai berikut. 1. Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali. Arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pengembangan ekonomi berbasis budaya dan adat serta pelestarian dan penguatan adat, tradisi, seni dan budaya. Salah satu program yang menunjang bidang prioritas dimaksud adalah A.
program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dirancang sebesar 15.202.044.100 rupiah. B. Program pengembangan kebudayaan dirancang sebesar 351.541.840.758 rupiah. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan Kerama Badung di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. A. Bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan serta penguatan pendidikan berbasis digital, kearifan lokal dan adaptif. Untuk mendukung pencapaian bidang pendidikan, yaitu melalui salah satu program pengolahan pendidikan yang dirancang sebesar 706.052.155.890 rupiah. B. Bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan kemandirian dan ketahanan kesehatan, serta pencegahan penyakit melalui salah satu program, yakni program pemenuhan upaya kesehatan, program perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dirancang sebesar 364.851.648.419 rupiah. C. Bidang kesejahteraan sosial. Arah kebijakan jaminan sosial, yakni penguatan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat rentan serta peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui salah satu program prioritas, yaitu program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dirancang sebesar 4.037.514.560 rupiah. 3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah dengan arah kebijakan pengembangan klaster ekonomi berbasis potensi wilayah, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada pariwisata serta pemberdayaan ekonomi berbasis desa dan kearifan lokal. Ini didukung melalui salah satu program, yakni program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro UMKM dirancang sebesar 681.546.200 rupiah. 4. Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata. Dengan arah kebijakan yakni peningkatan daya saing produk pertanian untuk pariwisata, pemberdayaan petani dan pelaku pariwisata berbasis komunitas, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis pertanian dan pariwisata, didukung melalui salah satu program, yaitu peningkatan dan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dirancang sebesar 6.920.621.102 rupiah. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, permukiman, serta membangun jaringan jalan baru. Dengan sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur terpadu yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan jalan dirancang sebesar 2.950.573.120 rupiah. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berintegritas dengan program pendukung, yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dirancang sebesar 17.478.389 rupiah, dan program perencanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dirancang sebesar 991.341.896 rupiah. 7. Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas dengan sasaran meningkatnya produktivitas pariwisata
dan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dirancang sebesar Rp755.960.360 dan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dirancang sebesar Rp26.268.625 untuk menjaga rasa nyaman dan aman dilaksanakan melalui program pengelolaan persampahan dirancang sebesar Rp313.852.288 dan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dirancang sebesar Rp4.897.497.252. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, pada rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027 direncanakan dan diranggarkan kegiatan tahun jamak pada program pengelolaan sumber daya air SDA dengan kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai WS dalam satu daerah kabupaten kota dengan alokasi peruntukannya pada 1. Manajemen konstruksi, pembangunan, konservasi, penataan pantai di Kabupaten Badung. Dan 2. Pembangunan konservasi, penataan pantai di Kabupaten Badung. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada kesempatan ini dapat saya sampaikan A. Komposisi rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2027 sebagai berikut. 1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 82,08%. 2. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,01% dari total belanja daerah. Dan 3. Alokasi anggaran infrastruktur sebesar 54,57% dari total belanja daerah. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati, melalui forum yang terhormat ini, kami berharap rancangan KUA dan rancangan PPAS ini dapat segera dibahas bersama oleh tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD. Kami sangat terbuka untuk menerima saran, kritik, dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan dokumen ini sebelum nantinya disepakati bersama menjadi nota kesepakatan. Semoga ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatannya kepada kita semua, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik dan berkualitas yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Keramo Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan Bupati Badung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya naskah penjelasan Bupati Badung tersebut akan kami serahkan kepada ketua-ketua fraksi DPRD untuk dijadikan referensi di dalam menyusun persetujuan pengambilan keputusan. Untuk itu kepada para ketua-ketua fraksi kami persilakan untuk ke depan.
Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, setelah penyerahan naskah penjelasan Bupati Badung tersebut, kami permaklumkan bahwa rapat paripurna pengambilan keputusan dan penandatanganan nota kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2027 akan dilaksanakan juga pada hari ini. Untuk itu kami mengundang hadirin sekalian untuk hadir kembali di ruang sidang utama Gosana ini pada pukul 14.00 WITA setelah istirahat siang. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama pelaksanaan rapat paripurna hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.